Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bersyukur kepada Tuhan jika pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan sukacita untuk kita boleh datang kepada Tuhan dalam ibadah minggu pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan menggunakan liturgi kebaktian model M2 Minggu tanggal 8 Oktober 2023, dan ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh hambanya Pendeta Kristi Queen Talahatu MSI sebagai pelayan firman. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Saya undang untuk berdiri. Kita akan bersaat teduh sejenak. Selesai. Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita mulai ibadah kita di pagi ini. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang bersekutu dalam nama Tuhan Allah kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, menyertai saudara-saudari sekalian. Dan menyertai saudara juga. Amin. Suci
Silakan duduk kembali. Pengakuan dosa. Tuhan Allah di dalam firman-Nya berkata, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan." Baiklah kita berpaling dan kembali ke jalannya, sebab Dia adalah Allah yang setia, mengasihi dan memberi pengampunan. Jemaat Tuhan, mari kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menyediakan bagi kami anugerah kehidupan dan keselamatan yang kekal. Kami mengaku ya Tuhan, bahwa sering kali kami tidak mampu hidup seturut kehendak-Mu. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kami sering kali tidak mencerminkan kasih Tuhan. Kami sering kali gagal untuk melakukan apa yang Engkau ajarkan kepada kami melalui firman-Mu. Untuk itu ampunilah dan kasihanlah kami, umat yang berdosa ini ya Bapa. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa. Amin. Bagi saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengakui dosa serta kesalahannya di hadapan Tuhan, terimalah anugerah dari Allah Bapa kita sebagaimana diberitakan di dalam 2 Timotius 1 ayat 9 dan 10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Allah, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagimu di dalam nama Allah Bapa, Anak Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Berputar
Untuk petunjuk hidup baru, jemaat kami undang berdiri. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa, maka kita tidak lagi boleh hidup di dalamnya, melainkan hidup di dalam Kristus. Barang siapa berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru dan manusia baru. Untuk bekal hidup sebagai manusia baru, marilah kita simak sabda Tuhan yang tertulis di dalam Injil Yohanes 15 ayatnya yang keempat, yang berbunyi demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Demikianlah petunjuk hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita memasuki pembacaan firman dan perenungannya, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 53, baitnya yang pertama, Tuhan Allah telah berfirman. Yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jemaat, mari kita buka Alkitab kita cari Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46 akan menjadi dasar pemberitaan firman di pagi ini. Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Jika semua jemaat telah mendapatkan bacaan dimaksud, biarkan Alkitab kita terbuka. Mari kita berdoa. Di hadapan Tuhan, kami sadar bahwa hidup ini butuh Engkau, butuh Tuhan, butuh kata-kata Tuhan. Sebab terkadang ada banyak hal yang membuat kami jatuh, kami dihukum, kami ditindas, dan tidak bahagia. Karena itu arahkanlah kami lewat kebenaran firman Tuhan ini, biarlah kami diarahkan oleh Roh Kudus Tuhan, menikmati kenikmatan keindahan firman-Mu sebagai bagian yang terindah di hari ini, dan kami pulang kami membawa pelajaran yang baik dan membawa sukacita yang baru dalam hidup kami. Hamba yang akan menyampaikan pemberitaannya, biarlah Roh Kudus Tuhan yang mengarahkan. Biarlah hari ini, di saat ini, menjadi hari yang membahagiakan bagi kami ketika kami disapa oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Saya bacakan di Alkitab terjemahan yang baru dengan parikop perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur.
dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Ada seorang tuan tanah yang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada petani-petani, lalu berangkat ke negeri yang lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia mengutus hamba-hambanya kepada petani-petani itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Namun petani-petani itu menangkap hamba-hamba itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain lagi dengan batu. Kemudian Tuan itu mengutus pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia mengutus anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku, akan mereka segani." Ketika petani-petani itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Inilah ahli warisnya, mari kita bunuh dia dan kita miliki warisannya." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya terhadap petani itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada petani lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi oleh karena Tuhan, suatu keajaiban di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Siapa saja yang jatuh ke atas batu ini, ia akan hancur, dan siapa saja yang ditimpa batu ini, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Mereka mencari jalan untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar serta taat dan tekun melakukan firman Tuhan. Haleluya. 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 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka berikan satu senyum yang indah. Oke. Kayaknya banyak yang lihat saya agak kurus ya. Memang hidup ini kadang-kala gemuk, kadang-kala kurus begitu. Tidak apa-apa, yang penting iman kita tidak kurus begitu ya, Bapak Ibu. Ya, selamat pagi, bersyukur lagi bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, semua saudara hari ini, adik-adik, bahwa tidak ada yang kebetulan. Kita memang diperjumpakan dengan kebaikan Tuhan setiap waktu. Dan hari Minggu ini, hari yang kudus ini, kita percaya bahwa kebenaran firman Tuhan pun akan menjadi sesuatu yang membahagiakan. Amin ya. Saya sudah ciptakan satu lagu untuk Bapak Ibu, bagaimana mengungkapkan kebaikan Tuhan. Jadi pada suatu ketika saya sudah tinggal di
Ariana di klaster Megah. Di lantai 2-nya itu saya setiap pagi saya bangun dan saya melihat, wah ternyata kebaikan Tuhan lebih daripada masalah-masalahku, termasuk bayar cicilan rumah ya pastinya. Terus pada saat malam saya lihat bintang-bintang, saya melihat memang Tuhan yang saya percaya selalu menyediakan kebaikan. Walaupun ada kegelapan malam, tetapi ada bintang yang terus menerangi. Maukah saya nyanyi sekarang atau nanti? Nanti saja ya. Sekarang kan nanti, Pak Pendeta? Pak Lukas, kira-kira sekarang atau nanti? Soalnya hotman ini nggak panjang. Boleh sekarang? Oke, karena Pak Ketuanya bilang sekarang, saya akan nyanyikan lagu ini khusus untuk Bapak Ibu. Ada pinjam keyboardnya ya? Ya. Jadi kebaikan Tuhan itu datang setiap pagi saat kita melihat matahari. Setiap pagi ada mentari menyapa dinginnya bumi, begitu juga kasih-Mu memelukku. Saat malam bintang-bintang bertaburan di langit gelap, begitulah berkat Tuhan bagi diriku. Terima kasih ku nyanyikan bagi-Mu Tuhan. Hati yang dingin telah Kau balut dengan kasih-Mu. Tak ku sesali masa gelapku, sebab tangan Tuhan telah setia menggendongku. Kini tenanglah jiwaku, kini tenanglah batinku, kini abadi sinar cinta-Mu Tuhan. Saya tidak tahu apa yang sementara Bapak Ibu rasakan ya, tetapi saya mau menyatakan sesuatu yang paling penting dalam perjalanan hidup kita, bahwa setiap kali matahari terbit itu bertanda bahwa kasih Tuhan masih menjadi milikmu. Dan setiap kali malam itu hadir menjadi gelap, lihatlah bintang, itu tanda bahwa ada berkat Tuhan bagi juga dirimu. Ya, saya bilang dalam lagu itu, setiap pagi ada mentari menyapa dinginnya bumi, begitu juga kasih-Mu memelukku. Saat malam bintang-bintang bertaburan di langit gelap, begitulah berkat Tuhan bagi diriku. Terima kasih ku nyanyikan bagi-Mu Tuhan. Hati yang dingin telah Kau balut dengan kasih-Mu. Aku sesat
keabadian cinta Tuhan itu tidak berhenti. Walaupun kita hadapi masa-masa yang sulit. Saya meyakini itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Sehingga jika hari ini kita diperdengarkan lewat satu perumpamaan ini, ada satu yang paling penting yang akan saya jelaskan, dan ini menjadi puncak dari maksud yang Yesus ingin sampaikan lewat perumpamaan ini. Yang pertama saya mau bilang bagi Pokdasana Indah begini, bahwa Pokdasana Indah ini adalah kebun anggur Tuhan. Amin ya. Kita aminkan itu, kita adalah kebun anggur Tuhan. Siapa penggarapnya? Ya, saya, Pak Pendeta Abdi, Pak Lukas, teman-teman majelis gereja, dan siapapun yang terlibat di dalam gereja ini. Kita adalah penggarapnya. Pertanyaannya bagi kita menjadi bahan refleksi bersama. Kira-kira apakah kita sudah mengecap buah yang manis dari setiap garapan ini? Apakah kita sudah sangat berlimpah-limpah buah anggur di kebun anggur Tuhan ini? Ini pertanyaan yang harus terus kita tanyakan sebagai bahan refleksi. Yesus sengaja memberi perumpamaan ini untuk mengevaluasi umat Israel, mengevaluasi juga para pemimpin-pemimpin agama, mengevaluasi orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mengevaluasi orang-orang yang mengikutinya. Apa yang kemudian mau disebutkan oleh Yesus, saudara-saudara? Yesus ketika dalam perumpamaan-perumpamaan sebelumnya, dia pun mengajarkan tentang apa itu kerajaan sorga. Dan Yesus mau kerajaan sorga itu benar-benar dialami dan dirasakan oleh semua pengikutnya, termasuk semua jemaat di Pokdasana Indah. Kerajaan sorga itu bukan sesuatu setelah mati. Kerajaan sorga itu sebenarnya bisa terjadi hari ini. Ada di dalam hidupmu setiap hari. Lalu mengapa hari ini aku jauh dari kerajaan sorga itu, Tuhan? Masalahku banyak sekali. Ada banyak sekali pergumulan yang aku hadapi. Yesus kemudian berbicara soal satu konsep yang penting, saudara-saudara. Yang tadi saya katakan, bahwa konsep kerajaan Allah itu sementara diperdengarkan untuk mau mengatakan begini, Allah yang engkau percaya, yang aku perkenalkan kepadamu, adalah Allah yang penuh kasih bagi semua. Ketika Yesus mengatakan Allah yang penuh kasih bagi semua, siapa yang dikritik kira-kira? Yang dikritik adalah penggarap-penggarap kebun anggur Allah itu. Yang serakah, yang tamak, yang hanya memikirkan diri mereka, yang tidak bisa menyentuh orang-orang yang mungkin membutuhkan sentuhan. Mana ada ahli Taurat dan orang Farisi datang ke para pendosa dalam tanda kutip? Tidak ada. Yesus memperkenalkan sosok Allah yang sebenarnya. Allah yang mencintai, Allah yang mengasihi semua tanpa batas. Jadi ketika Yesus mengajarkan bagi murid-murid, bagi semua orang pada saat itu tentang perumpamaan ini, dan ketika dia bilang bahwa ada yang aku utus, ada yang punya kebun anggur, utus dibunuh, utus lagi dibunuh. Tapi apa yang Bapak Ibu lihat di sana? Bukankah kalau yang punya pohon anggur itu adalah Pak Lukas, kalau utus satu orang dibunuh, pasti nggak mau lagi diutus kan? Pasti tidak mau lagi diutus. Tetapi kita lihat 3 kali dia mengutus, termasuk terakhir mengutus anaknya sendiri. Ada satu konsep yang paling penting, saudara-saudara, yang mau diperkenalkan Yesus, kasih Allah tanpa batas. Nah, ketika kita mengerti konsep kasih Allah yang tanpa batas, maka hari ini saudara-saudara mengertilah, walaupun dunia ini tidak mengasihimu, Allah yang kau percaya mengasihimu tanpa batas. Begitu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan hal yang kedua yang mau saya sampaikan adalah
ketika kita bicara soal perumpamaan para penggarap dalam teks kita hari ini, kita tahu bahwa Yesus sengaja mengkritik para pengikutnya yang menjadi serakah. Ketika hanya pentingkan diri sendiri, maka itu tidak layak. Itu serakah. Ketika dalam gambaran membunuh para pengutus-pengutus pemilik kebun anggur, itu mau menggambarkan bahwa di kebun anggur milik Tuhan ini juga ada orang-orang yang begitu. Kecuali di Pokda Sana Indah tidak ada. Kalau ada bertobatlah begitu. Bapak Ibu saudara-saudaraku, Yesus mau mengatakan bagi ahli-ahli Taurat bahwa yang punya kebun anggur ini adalah pemilik anggurnya, bukan kamu. Kamu hanya penggarap. Ya. Apakah yang punya gereja ini kita? Para pelayan? Bukan. Ini kebun anggur Allah. Ini kebun anggur Tuhan. Kita hanya penggarap. Penggarap, saudara-saudara. Kita tidak punya hak untuk kemudian menentukan ke arah manakah. Begitu. Jadi di dalam gereja, yang paling penting yang harus menjadi evaluasi kita adalah setiap gerakan pelayanan kita harus dimulai dengan tanya, Tuhan pemilik kebun anggur ini, Tuhan aku mau apa ini? Tuhan kira-kira program ini benar-benar seperti yang Tuhan mau enggak? Kira-kira sama seperti yang Tuhan inginkan atau tidak? Saudara-saudaraku, sengaja memang Yesus mengajarkan seperti ini supaya orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu mengerti yang tadi saya katakan, bahwa pemilik kebun anggur ini adalah Tuhan. Kita hanya penggarap. Lalu hal kedua yang luar biasa, saudara-saudara. Di dalam perumpamaan tadi kita lihat bahwa ketika pemilik kebun anggur itu kasih orang untuk datang dibunuh. Dia kasih yang kedua dibunuh. Dia kasih anaknya dibunuh. Apa yang saudara bisa tangkap di sana? Yesus mau sampaikan bahwa Allah yang dia perkenalkan bagimu adalah Allah yang sabar walaupun kau sering salah. Coba Allah tidak sabar, saudara-saudara. Kau bikin salah, dia getok, misalkan, langsung. Kita babak belur, ya pasti ya. Bukan saja babak belur, belur berbabak-babak. Sudah pasti. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan bagi saudara-saudara, engkau jatuh, engkau salah berulang kali, Allah yang kau percaya, tetap sabar. Tetap sabar menghadapimu. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, jangan kita kemudian menjadi enak karena Allah kita sabar, lalu tetap menjadi penggarap-penggarap yang tidak benar. Firman Tuhan tadi katakan, ada dua hal. Ternyata walaupun Allah sabar, tapi di ujung dari firman Tuhan tadi bilang, apa? Dia juga melakukan penghakiman ternyata. Penggarap-penggarap yang serakah tadi dibinasakan. Mungkin kalau kata binasa ini, kalau ditafsir lebih lanjut Bapak Ibu Saudari, terlalu kasar. Tetapi supaya saudara mengerti begini. Ketika kata binasa ini saudara pahami sebagai sebuah kesempatan di mana saudara tidak lagi dipilih oleh Tuhan. Ketika saudara tidak lagi dipilih untuk menjadi penggarap. Ada salah satu teolog bilang, Berkeley, dia bilang begini, bahwa kemenangan seorang Kristen itu terletak di saat Tuhan tidak lagi mau pilih dia di dalam pelayanan. Ketika Tuhan tidak lagi memakai dirimu untuk hal sekecil apapun dalam pelayanan, kamu sudah binasa. Itu penghakiman yang luar biasa. Ketika Allah sudah tidak lagi peduli sama kamu.
Apapun yang kau lakukan, peduli amat sama kamu. Ketika dia sudah tidak ingin lagi pakai kamu, saudara-saudara, itu kebinasaan. Ini jadi bahan evaluasi kita ya. Selagi Tuhan masih pakai, jadilah penggarap-penggarap yang baik. Sebab kalau Tuhan sudah tidak ingin pakai lagi, itu kemalangan, saudara-saudara. Bukan saja majelis gereja ya, kita semua ya, adik-adik di pemain musik, kantor ya, di sound system, kita semua dipakai oleh Tuhan. Ketika saya sekolah teologi, saya belum dipakai Tuhan. Tapi ketika saya diurapi, saya diteguhkan menjadi pendeta, saya tidak melihat itu sebagai peneguhan gereja Protestan Maluku kepada saya waktu itu. Saya terima itu sebagai tanggung jawab yang Tuhan kasih kepada saya. Saudara-saudara, sekecil apapun yang saudara kerjakan di gereja ini, di kebun anggur Tuhan ini, walaupun hanya sapu-sapu ini, bersihkan ini gereja, atau atur-atur kursi itu, saudara-saudara melakukan hal yang besar di dalam kebun anggur ini. Bapak Ibu Saudara, saya kira kita harus berefleksi beberapa hal. Jika kita bertanya, apakah kita ingin menjadi penggarap-penggarap seperti orang Farisi? Saya ingin bilang begini, dan Yesus juga ingin bilang bagi saudara-saudara, jangan seperti mereka. Mereka hanya pikir diri sendiri. Kalau kita semua penggarap-penggarap terbaik di Pokda Sana Indah, jangan hidup untuk diri sendiri. Hidup untuk kebersamaan ini. Kita harus pakai satu kata yang paling penting dalam bergerak bersama ini, yaitu sunhodos. Berjalan bersama. Bukan berjalan sendiri. Berjalan bersama. Bagaimana bisa saudara-saudara pemilik kebun anggur itu tidak marah bahkan saat anaknya itu dibunuh? Ya, itu sebenarnya kiasan untuk membilang Yesus ya. Membilang bahwa ya anak yang dibunuh adalah Yesus itu. Ibu tahu, Yesus ingin bilang begini. Poin tertinggi di sini yang mau diajarkan Yesus kepada semua orang yang mendengar dia saat itu adalah bahwa kasih Allah melebihi kemarahannya. Jadi kalau sampai hari ini di kebun anggur Pokda Sana ini ada yang masih marah lama-lama, kemungkinan tidak ada lagi kasih dalam dirinya. Orang yang benar-benar menghayati kasih Allah dalam dirinya, dia tidak akan marah lama-lama, saudara. Apalagi yang pacaran ya, jangan marah lama-lama lah ya. Iya. Kalau sudah 2 hari, woi Allah, gitu ya. Apalagi kalau kita jadi hamba-hamba Tuhan ya, jangan marah jemaat lama-lama begitu. Pak Lukas ya, kadang-kadang saya sadar juga, kadang-kadang saya marah istri juga lama-lama Pak. Tapi kemudian saya sadar ternyata ketika kita penuh dengan kasih tidak akan ada marah lama-lama. Sebab kita mencontohi Allah kita yang benar-benar murah hati, bukan pemarah. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya meyakini bahwa pemilik kebun anggur menginginkan kita semua untuk sukses. Yesus ingin Pokda Sana ini sukses. Sukses menghasilkan buah anggur yang manis dan berlimpah. Dan saya melihat itu ada di sini. Ada di Pokda Sana. Saya kemarin diskusi ya, ini menjadi bahan refleksi saja bersama. Saya kemarin ngomong sama salah satu majelis Poklarangan Indah. Dia yang cerita ke saya, oh, sekarang kita sudah 70 orang di gereja. Pokda Sana nih banyak ini. Saya cuma bilang ke Ibu Reko, menggarap kebun anggur Tuhan ini, memang kita nggak bisa garap pakai pikiran kita. Ya Pak Lukas ya, kita harus garap pakai pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu apa? Bahwa dia tidak mau kita menggarap dengan serakah. Satu, dia tidak mau kita menggarap dan peduli hanya pada diri sendiri. Dia mau kita peduli kepada semua. Yang paling terkecil, yang paling tertua, dan yang paling terkecil di kebun anggur Tuhan yang kudus ini,
itu menjadi bagian yang harus kita garap. Penggarap yang terbaik itu harus mencontohi Yesus, saudara-saudara. Dia katakan yang apa yang dia kerjakan, dan dia kerjakan apa yang dia katakan. Kalau dia katakan sabar, ya dia sabar. Kalau dia katakan harus berkorban, ya dia lakukan berkorban. Karena kasih sebenarnya menjadi simbol paling inti dan paling kunci dari perumpamaan ini. Yang membuat kebun anggur itu manis dan banyak hanya ketika penggarap-penggarap menggarapnya dengan kasih. Titik, gak ada lain. Titik. Amin. Kita meresponi khotbah yang pendek tadi dengan bernyanyi NKB nomor 116. Dalam Yesus bahagia. Kebahagiaan itu juga akan kita rasakan lewat syair pujian yang akan disampaikan oleh hambanya. Pak Pendeta Abdi akan juga menyanyikan satu pujian memberkati kita semua, dan Tuhan dimuliakan dari seluruh pujian ini. Shalom. Shalom. Terima kasih Pak Pendeta atas kesempatan yang diberikan. Hari ini juga saya akan menyaksikan kemurahan Tuhan, karena saya menyadari mungkin ya, bukan mungkin, memang saya salah satu penggarap yang mungkin tidak setia dalam melayani. Ya. Terangilah jalanku, itulah syair lagu yang akan memberkati kita bersama-sama. Selamat mendengarkan.
pendeta nyanyi, hampir saya tertidur Pak, terlalu merdu. Ya, saya menghayati syairnya sebagai pertanyaan bagi kita semua ya. Kira-kira apa yang bisa kita balas bagi Tuhan yang sudah mengorbankan dirinya bagi kita. Dia sudah sangat baik bagi kita. Balasnya cuma satu, jadilah baik begitu. Di kebun anggurnya sampai kembali. Terima kasih Pak Pendeta untuk syair yang sangat memberkati, sekaligus juga mengingatkan kita sebagai hamba-hamba Tuhan untuk menjadikan hidup ini sebagai kebaikan, respon atas kebaikan Tuhan bagi kita. Tuhan dimuliakan dari semua puji-pujian kita, termasuk kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Engkau Allah yang hidup di dalam seluruh rentetan hidup kami, di dalam setiap musim hidup kami, dalam setiap kegagalan kami, dalam setiap pergumulan kami. Engkau tetap hidup di dalamnya, sehingga kami tidak punya alasan untuk menghitung-hitung, bahkan bertanya di manakah Tuhan di dalam semua yang aku hadapi atau semua yang kami hadapi. Kami percaya bahwa pengorbananmu sudah sangat mencukupkan kami. Sama seperti Rasul Paulus berkata bahwa dia telah dicukupkan oleh kasih karunia, sehingga tidak ada satupun kemalangan-kemalangan yang melebihi kasih karunia itu. Dan kami percaya itu juga Tuhan di dalam seluruh rentetan pergumulan kami sebagai jemaat, sebagai keluarga maupun sebagai pribadi. Jika kami bertanya sama seperti syair lagu yang disampaikan oleh hamba-Mu, apakah yang bisa kami balas supaya menggantikan semua kasih dan cinta-Mu yang besar itu? Kami meresponinya dengan berkomitmen untuk menjadi penggarap-penggarap yang baik, bukan tamak. Menjadi penggarap-penggarap yang juga peduli dengan sesama, bukan hanya peduli dengan diri sendiri. Kami mau menjadi penggarap-penggarap yang menjadikan pola Kristus menjadi pola kami menggarap kebun anggur yang Tuhan cintai. Oh, dasana indah ini. Ya Tuhan, kami tidak akan bicara lagi soal hal-hal yang menyulitkan, sebab ketika kami membayangkan hal-hal yang baik yang Tuhan pernah kerjakan bagi kami di hari-hari yang lalu, maka hari ini dan besok kami akan tetap kuat untuk hadapi apapun. Sebab Tuhan pemilik hidup kami, dan Tuhan menyediakan tidak hanya berkat materi, tetapi berkat kekuatan untuk menghadapi apapun dalam hidup ini. Kami tahu terkadang situasi ekonomi dan juga pendidikan anak-anak kami, kebutuhan-kebutuhan uang sekolah mereka, kuliah mereka, bahkan kebutuhan dari anak-anak kami yang mencari pekerjaan, yang merindukan pasangan hidup yang sepadan, itu menjadi pergumulan kami. Bahkan juga kami sebagai lansia, janda duda, anak yatim, yatim piatu, kami merasa bahwa memang hidup ini tidak mudah. Kami bisa dicukupkan segala sesuatu itu memang tidak mudah, tetapi kami mau meyakini bahwa ketika kami terus bersandar kepada Tuhan, ada banyak sekali jalan yang akan Tuhan bukakan bagi kami, termasuk kekuatan saat kami sudah tua sekalipun. Bahkan ketika kami tidak bisa mendidik anak-anak kami lebih baik, Tuhan punya cara untuk mendidik mereka lewat para guru di sekolah maupun guru-guru sekolah minggu di gereja ini. Kami mau percaya Tuhan bahwa ketika Tuhan taruh kehidupan di dalam kandungan seorang perempuan, kami meyakini bahwa Tuhan sementara membuka berkat besar baginya dan bagi keluarganya.
Kami berdoa dan menopang Ibu Diane dan Ibu Loreta. Mereka telah menerima anugerah terindah dari Tuhan ini. Dan kami minta benih kehidupan yang Tuhan percayakan di kandungan mereka tetap sehat. Pada saatnya terlahir menjadi anak yang sehat dan kuat, anak kebanggaan keluarga dan kebanggaan Tuhan pastinya. Kami pun tidak ragu soal cara Tuhan menolong orang-orang yang sakit. Kami mau percaya bahwa Tuhan tetap bergumul bersama dengan Ibu Rosnauli, Bapak Penatua Sujito, Ibu Emauli Purba Silaban, Saudara Ucok Silitonga, Ibu Ima Suryani Nasution, Ibu Sri Lestari, dan Saudara Sem Rumainum. Kami menaruh harapan kami kepada Tuhan yang punya kuasa untuk menyembuhkan, memulihkan, dan menguatkan. Dan sebagai jemaat kami menopang anak-anak Tuhan ini dalam doa tulus kami. Dan kami tahu Tuhan kadangkala juga memakai sakit ini untuk menunjukkan betapa Tuhan peduli dan betapa Tuhan itu maha penyembuh dan maha dari segala kebaikan. Sehingga hamba-hamba Tuhan ini walaupun sakit mereka akan bercerita tentang kebaikan Tuhan nantinya bagi siapa saja yang mungkin menginginkan cerita-cerita bersama dengan Tuhan. Kami percaya bahwa kebaikan Tuhan tidak hanya dirasakan oleh orang-orang yang sakit ini, tetapi kami pun bersuka cita bersama jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Di bulan Oktober ini kami menopang dan berdoa bersyukur bersama Saudari Sulistia, anak Shalom Elizabeth, Saudara Fajar Adika, Saudara Ricci Darel, Ibu Siatmi, Ibu Sisilia Suparmi. Kami bersyukur dan kami mengingat kebaikan Tuhan ketika Tuhan menjaga sampai ke tepian ulang tahun ini. Kami percaya dan kami meyakini kebaikan Tuhan yang sama akan mengantar hidup mereka, sehingga hidup mereka akan berlimpah-limpah di dalam sukacita dan kebahagiaan. Kami bersyukur bersama dengan keluarga Erik Marpaung dan Ibu Margaret Adepurba, di mana pada tanggal 2 Oktober juga merayakan sukacita yang sama. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi mereka. Tuhan, gereja ini milik Tuhan. Seluruh program pelayanan majelis dan komisi adalah cara kami untuk terus menggarap kebaikan bagi jemaat ini. Kami minta supaya Tuhan tetap menopang kami, majelis gereja, hamba-hamba Tuhan mulai dari Pak Pendeta sampai kami sebagai majelis gereja, untuk tetap menggarap dengan kasih yang berasal dari Kristus, sehingga semua anak-anak Tuhan di jemaat ini mengalami Kristus dalam perjumpaan dalam pelayanan kami. HUT Komisi Bapak yang ke-30 yang direncanakan akan dirayakan dan disyukuri di Megamendung Bogor. Biarlah semua terjadi untuk mempererat kami dan juga menjadi pengingat bagi kaum bapak, bagi bahwa kami adalah juga menjadi penggarap-penggarap penting di Pokdasana ini, sehingga Tuhan tetap menjadikan momen ulang tahun ini sebagai momen kami untuk menata kembali seluruh pelayanan sebagai Komisi Bapak. Program pelayanan BP POK, PGI wilayah Banten, kami berdoa supaya semua mendatangkan kebaikan bukan saja bagi gereja-gereja di wilayah Banten, tetapi bagi juga gereja Pokdasana Indah. Bangsa dan negara ini Engkau yang bentuk, Engkau yang arahkan nantinya. Siapa yang akan menjadi pemimpin kami ke depan, kami tahu itu dalam rencana Tuhan. Kami sebagai hamba-hamba-Mu berdoa, biarlah hamba-Mu yang Engkau pilih nantinya itu mendatangkan kebaikan bagi semua orang, bagi semua kalangan, bagi semua suku di bangsa yang kami cintai ini. Tuhan, jemaat-Mu hari ini datang membawa pergumulan khusus mereka yang mereka ingin Tuhan jawab. Dan sebagai hamba Yesus Kristus, hamba meyakini
ketika mereka sampaikan kepada Tuhan, maka pada kairos Tuhan yang terbaik Tuhan akan jawab doa mereka di dalam nama Yesus. Hamba juga minta seluruh upaya dan pekerjaan mereka sepanjang minggu ini dan bulan Oktober ini menjadi bulan berkat bagi mereka. Yang diusahakan dan dikerjakan berhasil. Hamba minta juga Tuhan, jika ada tantangan, mereka meyakini bahwa Allah dalam Yesus Kristus, pemilik kebun anggur, pemilik hidup kami, tidak akan diam, akan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya. Biarlah umat ini tetap teguh, berdiri kokoh, dan melihat kebaikan Tuhan lebih dari segala tantangan yang sementara mereka hadapi. Di dalam Yesus Kristus, semua hal bisa diselesaikan. Karena kami punya Tuhan yang hebat dan menjanjikan segala hal yang terbaik. Rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Terima kasih ya Tuhan untuk seluruh tanggung jawab pelayanan yang Tuhan embankan bagi kami sebagai para pelayan. Hamba sebagai pemberita firman, semua majelis yang bertugas, tim multimedia, pemain musik, prokantor, koster, semua guru-guru sekolah minggu yang bertugas di hari ini. Kami telah menggarap kebun anggur Tuhan ini. Selidikilah kami Tuhan, jika ada salah Tuhan ampuni, perbaharui lagi kami Tuhan, supaya semakin hari kami semakin baik. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami jika kami tidak menggarap kebun anggur Tuhan yang kudus dan mulia ini dengan baik. Bantu kami supaya mulai hari ini dan seterusnya kami menjadi penggarap-penggarap Kristus yang terbaik di kebun anggur Tuhan yang indah, Pokdasana indah ini. Sehingga pada waktu-waktu yang akan datang kami akan menikmati kelimpahan berkat-berkat anggur yang banyak dan yang manis. Dalam kemurahan-Mu ya Tuhan, kami mohon Engkau dengarkanlah doa kami ini yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk pengakuan iman, jemaat diundang berdiri. Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang bersengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis pada 1 Tawarikh 29 ayatnya yang ke-17a yang berbunyi demikian. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela
dan tulus ikhlas. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 292, baitnya yang pertama sampai secukupnya. Tabu gendang. Terpuji namanya.
Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk berkat Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami, yang tidak terhitung, dan kasih-Mu yang melimpah yang kami rasakan di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Dan kalau pada pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan, kiranya persembahan itu Tuhan berkati sehingga boleh menjadikan berkat di dalam kehidupan berjemaat di gereja kami. Berkati juga para majelis yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, agar kiranya diberikan hikmat, akal budi, agar dapat menggunakan persembahan ini dengan baik, sehingga Tuhan berkenan atasnya. Terima kasih Tuhan atas semua yang Tuhan anugerahkan bagi kami dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Dimohon kesabarannya sejenak untuk memperhatikan warta yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini. Pokok-pokok warta Minggu tanggal 8 Oktober 2023. Warta jemaat ini terbit sekali seminggu dan dimaksudkan sebagai media informasi bagi jemaat. Bagi saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja Pauk Dasana Indah ini dan berkeinginan untuk menjadi anggota jemaat agar dilayani seterusnya, mohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri pada majelis yang bertugas. Kebaktian umum dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 WIB, dan kebaktian hari ini Minggu tanggal 8 Oktober 2023 dilayani oleh Bapak Pendeta Kristi Queen Talahatu MSI sebagai pelayan firman. Pelayan liturgi oleh Penatua Sri Purwanti, organis Ibu Ika Rama Utami, kantorya Saudari Dinji Liau dan Saudari Priscilla Adelia Liau. Persembahan pujian oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti, juga oleh Bapak Pendeta Kristi. Terima kasih atas persembahan pujiannya. Dan operator laptop dan sound system oleh tim multimedia. Atas pelayanannya diucapkan terima kasih. Kebaktian kategorial. Ibadah Komisi Anak dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 7 WIB bertempat di gereja. Untuk ibadah hari Minggu depan tanggal 15 Oktober 2023, pelayan liturgi Kak Dinji, doa pembukaan dan penutup Kak Ana, pelayan firman kelas Bethlehem oleh Ibu Marli Sucito, kelas Nazaret Kak Nani, kelas Galilea Kak Ance, kelas Yerusalem Ibu Irma Nusantari, pelayan musik Ibu Irma Nusantari dan Kak Rian Metekohi. Mohon perhatian orang tua untuk mempersiapkan putra-putrinya. Ibadah Komisi Remaja. Pada hari ini, Minggu tanggal 8 Oktober 2023, pukul 18 WIB atau jam 6 sore bertempat di gereja, pelayan firman oleh Bapak Penatua Septian Eko Kristianto, pelayan liturgi Saudara Derel, pelayan doa Saudari Kerin Marpaong, pelayan musik Saudara Vino. Untuk minggu depan tanggal 15 Oktober 2023, pelayan firman Ibu Penatua Prisya Jutania, pelayan liturgi Saudara Vino, pelayan doa Saudari Gracia Kusnadi, pelayan musik Saudari Kerin Marpaong. Mohon perhatian semua komisi remaja. Ibadah Komisi Wanita pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 pukul 19 WIB atau jam 7 malam bertempat di gereja. Pelayan firman Ibu Penatua Tri Suwarni, pelayan liturgi Ibu Jenny Sutardi, pelayan doa Ibu Nani D. Dina. Mohon perhatian seluruh komisi wanita. Jadwal ibadah keluarga dan tengah minggu pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 pukul 19.30 WIB bertempat di gereja. Pelayan firman oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH, pelayan liturgi Ibu
Penatua Triswarni, pelayan doa Bapak Penatua Richard Rajasa, pelayan musik Bapak Penatua Eko Budianto. Mohon perhatian seluruh jemaat. Ibadah Komisi Bapak pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 pukul 19.30 WIB bertempat di gereja. Pelayan firman Bapak Penatua Septian Eko Kristianto, pelayan liturgi Bapak Joko Triyono, pelayan musik Bapak Penatua Eko Budianto. Mohon perhatian seluruh komisi Bapak. Ibadah Komisi Usia Indah pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 pukul 10 WIB bertempat di gereja. Pelayan firman Ibu Penatua Triswarni, pelayan liturgi Ibu Sri Lestari dengan tema keramahan yang menular. Terambil dari Efesus 4 ayat 32. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh Komisi Usia Indah. Ibadah Komisi Pemuda pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 pukul 19 WIB bertempat di gereja. Pelayan firman Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH, WL Saudari Dinji Pratinda, pemain musik Saudari Anastasia Febriani, acara pendalaman Alkitab, tema Semata Karenamu, Kisah Para Rasul 26 ayat 22 sampai 23. Mohon perhatian seluruh Komisi Pemuda. Kebaktian Minggu dan Perjamuan Kudus sedunia akan dilaksanakan di minggu depan, hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 pukul 9 WIB di gereja. Mohon perhatian seluruh jemaat. HUT Komisi Bapak menyambut penutupan ibadah Komisi Bapak di akhir bulan Oktober serta HUT Komisi Bapak ke-30. Maka dengan ini kami mengundang seluruh kaum Bapak Gereja Pok Darsana Indah untuk ikut serta dalam kegiatan Komisi Bapak pada acara kebaktian dan syukur HUT Komisi Bapak hari dan tanggal Jumat 27 Oktober 2023 sampai dengan Sabtu tanggal 28 Oktober 2023, lokasi Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Formulir pendaftaran dan info lebih lengkapnya di WA grup Komisi Bapak dengan kontak person Bapak Joko dan Pak Ludwig. Pendaftaran ditunggu sampai dengan hari ini tanggal 8 Oktober 2023. Besar harapan kami, kaum Bapak Gereja Pok Darsana Indah, ikut serta dalam ibadah syukur ini. Tuhan Yesus memberkati. Kopaja Berbagi. Dalam rangka kegiatan Kopaja Berbagi, kunjungan ke panti asuhan dengan tema Sherlock U-Turn pada bulan Oktober 2024, maka pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sepulang ibadah, Kopaja akan melakukan pencarian dana berupa penjualan makanan. Selain itu, panitia juga mengajak jemaat untuk berpartisipasi memberikan donasi yang dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama Kevas Ronaldo 76152735997. Yang ke-11, aksi bakul persembahan untuk membantu daripada saudara Martin Silitonga atau Ucok yang mengalami kecelakaan motor. Persembahan terkumpul sebesar 2.412.000 dan persembahan sudah diserahkan oleh majelis kepada saudara Martin Silitonga atau Ucok pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023. Pemberitahuan sehubungan dengan akan berakhirnya program dan jadwal pelayanan tahun 2023, maka masing-masing komisi dan tim dimohon untuk menyusun program dan jadwal pelayanan tahun 2024 sesuai dengan surat atau format yang akan diberikan majelis. Penyerahan program pelayanan selambat-lambatnya tanggal 19 November 2023. Mohon perhatian pengurus komisi dan tim. Panitia Natal Jemaat tahun 2023.
Bersama ini kami sampaikan bahwa majelis telah memutuskan dan menunjuk Komisi Wanita sebagai Ketua Panitia Natal tahun 2023 dengan tema Natal tahun 2023 dari PGI, yaitu kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Lukas 2 ayat 14. Susunan pengurus panitia lengkapnya akan kami bacakan di minggu depan. Mohon perhatian dan dukungan dari jemaat, semua komisi dan tim yang akan dipilih dan dilibatkan dalam susunan panitia lengkap. Mari kita persiapkan dan berikan yang terbaik dalam mempersiapkan ibadah dan perayaan Natal Gereja Pauk Dasana Indah. Demikian warta jemaat pada hari Minggu ini. Selebihnya jemaat dapat membaca pada warta yang sudah dibagikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat saya undang berdiri. Kita akan ada dalam pengutusan dan berkat. Kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 dan 2. Dikatakan nama Yesus, yang susah dan sedih. Apa itu menghibur? Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah bagian-bagian penting dari firman Tuhan tadi. Kalau saya baca tema ulang tahun Pauk Dasana Indah ke-33 adalah selaras. Berarti kalau kita kaitkan dengan pemberitaan firman tadi, apa yang harus kita selaraskan? Yang pertama adalah kita harus selaraskan visi kita di gereja ini, bahwa kita hanya penggarap. Tuhanlah yang menetapkan gereja ini menjadi kebun anggurnya. Yang kedua adalah marilah kita menjadi penggarap-penggarap yang selaras di dalam kasih. Tidak hanya yang ini diabaikan, tapi kita selaras menjalankan hal yang penting itu. Lalu kita harus ingat satu hal, bahwa orang-orang yang tidak selaras, orang-orang yang tidak menjadi penggarap yang baik, itu pasti dibinasakan Tuhan. Harus ingat itu, menjadi pengingat supaya kita tetap selaras. Dan orang-orang yang berbuah, sama seperti Yesus berkata di dalam Injil Yohanes 15 ayat 4 tadi, bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur, demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggallah terus di dalam Kristus, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Maka sekarang pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera, dan nikmatilah keindahan hidup bersama Tuhan, dan untuk itulah kau layak terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin. Jemaat silakan duduk, ibadah kita selesai dan saat teduh sejenak. Cek, cek, cek.